Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Julaiha Febri Lestari, NIM D22 2018 02258 dari kelas D2242. Di sini saya akan menjelaskan proses pembuatan flow-nya. Untuk flow pendaftarannya, yaitu pasien memulai login, mendaftar atau login. Habis itu bagian pendaftaran yaitu meminta kartu identitasnya berupa informasi. Kemudian setelah itu pasien memberikan kartu identitas kepada bagian pendaftaran. Lalu di bagian pendaftarannya mencatat data pasien yang berupa data-data. Lalu setelah mencatat data pasien, bagian pendaftaran membuat nomor register, lalu membuat kartu berobat dan membuat kartu rekam medis, lalu selesai. Nah, untuk flow pemeriksaan, yaitu dokter memulai memanggil pasien, lalu pasien masuk ke ruangan, lalu dokter melakukan pemeriksaan, yang di situ terdapat informasi yaitu menanyakan keluhan, mencatat keluhan di kartu rekam medis, lalu mendiagnosa pasien, membuat resep obat, memberikan resep obat pasien, lalu pasien menerima resep obat tersebut, lalu pasien keluar dari ruangan dokter, dan selesai. Nah, untuk flow dari apotek, bagian apotek, yaitu apotek mulai login memberikan resep obat. Pasien memberikan resep obat kepada apotek, lalu apotek menerima resep obat dari pasien, lalu apotek meracik obat, lalu memberikan obat dan pasien menerima obat, lalu pasien membayar obat tersebut dan selesai. Setelah itu desain basis data, yaitu pengguna. Di dalam pengguna terdapat login, username, password. Lalu pasien di dalamnya ada berupa data informasi yaitu nama, username, nomor rekam medis, jenis kelamin, telepon, tempat lahir, alamat, tanggal lahir. Lalu pasien melakukan registrasi sehingga menghasilkan di dalam registrasi terdapat informasi nama pasien, nomor registrasi, jenis kelamin pasien, tanggung jawab, alamat, telepon, tempat tanggal lahir, dan keterangan tambahan. Kemudian pasien mengakses dokter. Di menu dokter terdapat nama dokter, ID, identitas dokter, status, jenis kelamin, nomor NRM, tempat tanggal lahir, dan telepon. Lalu dokter mengisi diagnosa, yaitu diagnosa. Di dalam diagnosa terdapat identitas ID dokter, NRM, ID registrasi pengguna, keterangan, ID diagnosa penyakit, tindakan, dan nama pasien. Lalu setelah dokter mendiagnosa, yaitu proses pemberian obat. Di dalam proses pemberian obat itu terdapat menu ID diagnosis, kode obat, nama obat, stok ketersediaan, dan jumlah pemberian. Lalu di dalam menu obat, setelah resep obat didapat, yaitu terdapat nama obat, kode obat, jenis obat, stok, bentuk obat, dan username dari si pasien tersebut. Lalu setelah itu DFD yaitu di sini pasien di dalam sistem pendaftaran pasien online mendapatkan kartu obat. Lalu kartu obatnya tersebut diinputkan di sistem web tersebut. Lalu mengisi formulir pasien. Lalu petugas pendaftaran, yaitu setelah petugas pendaftaran login ke sistem web tersebut, dia mendapatkan formulir pasien, verifikasi dari dokter, verifikasi dari pengguna yang telah login tersebut, lalu verifikasi user admin. Lalu petugas pendaftaran
Di dalam sistem web tersebut mengetahui pengguna, lalu dokter, login, user admin, dan pasien. Setelah itu dokter setelah login ke sistem web tersebut mendapat verifikasi pengguna dokter, informasi resep obat, informasi diagnosa, informasi pasien, dan kartu obat. Lalu dokter mendiagnosa, memberikan resep obat, dan login user dokter. Lalu bagian apoteker setelah login ke sistem tersebut, dia mendapatkan informasi obat dari dokter, lalu memverifikasi penggunanya, memverifikasi user apoteker, atau dia mendapat verifikasi. Lalu apoteker mengirim informasi resep obat, login user apoteker, lalu mengirimkan obat tersebut, memberikan obat tersebut. Ini desain interface-nya. Setelah pasien memasukkan username dan password, lalu login, lalu mengakses info, kode user, kode pengguna, nama lengkap, dan tipenya. Misal kalau tipe dia pasien ya ditulis pasien, kalau admin bagian pendaftaran, kalau bagian dokter berarti dokter, kalau apoteker gitu. Lalu ini bagian menu rekam medisnya seperti ini. Terdapat data RM. Di data RM terdapat informasi nomor RM, dokter, keluhan, diagnosa, obat, dan tindakan. Menu dokter seperti ini. Terdapat kode dokter, nama dokter, spesialis, dan hari atau waktu. Setelah itu menu registrasi berobat. Setelah pasien input tanggal berobat, keluhannya, lalu disimpan, lalu muncul resep obat. Use case-nya, petugas pendaftaran, login, mengisi rekam medis, kategori mendapat informasi rekam medis, kategori tindakan, data obat, data pasien, data dokter, dan laporan pemeriksaan. Lalu pasien yaitu melakukan registrasi pasien, login, lalu mendapatkan, setelah dia mencatat formulir pendaftaran, lalu dia mendapat kartu rekam medis atau data rekam medisnya. Dokter login, mendapat data rekam medis, lalu dia melakukan tindakan, lalu memberikan data obat, dia mendapatkan data pasien, dan terdapat data dokternya, data diri sendiri. Lalu pada laporan pemeriksaan, terdapat laporan pemeriksaan penyakit, laporan data obat, dan laporan data pasien. Sekian penjelasan dari proses pembuatan proyek ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam menyampaikan, saya mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.